Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Rasul SAW pernah bersabda, "Man ghada aw raha ilal masjid a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha." Kata Rasul SAW, barang siapa yang pergi ke masjid pagi atau petang hari, maka Allah sediakan baginya hidangan atau tempat tinggal di surga kelak. Dan dalam riwayat yang lain sudah pernah kita sampaikan di sini juga, Rasul mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw liyu'allimu kana lahu ajru hajin taman hajjuhu." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niatan kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala orang yang berhaji sempurna hajinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah diumumkan, kajian kita berkaitan dengan 10 penangkal sihir. Materi ini kita ringkas dari buku Asyratu Asbab lil Wiqaya minas Sihr wal Ain, 10 penangkal sihir dan juga penyakit al-ain, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, yang beliau juga mengambil dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita sampaikan 10 hal tadi, ada yang perlu kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama, dunia adalah darul imtihan. Dunia adalah tempat ujian, tempat cobaan. Banyak cobaan dan ujian di atas muka bumi ini. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan, dengan kenikmatan dan dengan kesulitan, kesusahan. Demikian pula Allah mengatakan, walana beluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa ketakutan, minal khawfi wal ju', rasa kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Dunia tempat ujian, dan ujian ada dua, ujian kenikmatan dan ujian kesulitan. Ada nikmat yang kelihatannya itu adalah suatu yang merupakan kebaikan, ada pula yang dikatakan sebagai an-niqmah, kesulitan, yang ini sekali lagi harus betul-betul disikapi dengan baik dan bijak. Dan di antara sekian banyak ujian tersebut, adanya sihir dan tukang sihir, atau adanya kejahatan, kejelekan, sihir dan tukang sihir. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ahlu sunnah wal jamaah meyakini ada sihir itu, ada hakikatnya. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i dalam masalah fiqih, dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Alhamdulillah dulu pernah kita kaji kitab ini di sebuah masjid. Beliau berkata, wa inna fid dunya sihran wa saharatan. Ahlu sunnah, imam-imam alil hadis meyakini adanya sihir dan tukang sihir di dunia ini. Kemudian kata beliau, wa anna sihra wa isti'malahu kufrun, dan bahwasanya sihir dan menggunakan sihir atau belajar mempraktekkan sihir itu hukumnya kufur akbar. Jadi sekali lagi, ini disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya kan ada sekelompok orang yang mengingkari adanya as-sihir. Kata mereka tidak ada sihir itu. Itu hanya sekedar halusinasi saja. Ini adalah ucapan yang batil, karena Al-Quran sendiri telah menetapkan adanya sihir tersebut. Di antaranya nanti akan disampaikan dalam surat Al-Falaq. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Sesungguhnya kami adalah fitnah ujian, maka janganlah kalian kufur dengan belajar sihir atau mengamalkan sihir tersebut. Lalu apa makna sihir yang dimaksud dalam pembahasan kita ini? Kata para ulama, sihir yang dimaksud di sini adalah majmu'atun minal a'mal asyaitaniyah. Kumpulan dari perbuatan-perbuatan setan, baik setan jin maupun manusia. Di antaranya membuat jimat-jimat, membuat jampi-jampi yang di situ bisa memadaratkan seseorang dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan definisi ini karena ada istilah sihir, tapi bukan yang dimaksud dalam pembahasan kita. Dalam hadis Rasul mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam retorika manusia itu ada sihirnya. Ya, mungkin antum pernah berhadapan dengan marketing apalah, ya, atau mungkin maklar obat, ya. Antum nggak sakit pun bisa beli apa? Iya, kena sihirnya apa?
marketing ataupun maklar tersebut. Nah, ini bukan pembahasan kita. Ini beda apa? Beda babnya. Namun sekali lagi yang dimaksud dengan sihir di sini adalah kumpulan dari perbuatan-perbuatan setan baik dari kalangan jin maupun manusia. Di antaranya ada jampi-jampi, ada jimat-jimat. Ya, ini sama dengan kalau kita bahas masalah perdukunan. Dukun itu haram, kufur akbar. Tapi ada juga dukun apa? Pijat, dukun bayi. Ini bukan apa? Ya, bab pembahasan kita. Nah, ini sekedar mukadimah tentang itulah dunia tempat ujian, dan di antara ujian untuk manusia adanya sihir dan tukang sihir dengan makna yang sudah kita sampaikan tadi. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Seorang muslim yang dia diberi pegangan, pedoman hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah bimbang, ragu ataupun kebingungan dalam menyikapi segala ujian di atas muka bumi ini. Di antaranya ketika menghadapi ujian sihir dan tukang sihir, dia punya pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan keduanya komplit menjelaskan cara untuk menangkal sihir tersebut dan sekaligus juga mengobatinya. Al-Quran sebagaimana kata Allah, wa anzalna ilaikal kitab tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Rasul SAW telah menjelaskan semuanya kepada umat Islam. Yang dibutuhkan dalam meraih kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah sudah komplit dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan sudah sering kita sampaikan, jangankan masalah yang besar seperti ini, masalah privasi, buang hajat saja, Islam, Al-Quran dan Sunnah komplit mengajarkan tentang adab-adabnya. Apalagi masalah hal seperti ini. Maka sekali lagi seorang muslim yang bijak selalu kembali kepada qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah wa sunnati. Di antaranya 10 penangkal sihir ini semuanya diambil atau berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, di antara kiat menangkal sihir yaitu at-ta'awud billah min syarris sihr. Memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan, kejahatan sihir. Dan ini yang diajarkan oleh Allah dalam surat tadi Al-Falaq. Apa enggak surah Al-Falaq? Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjutkan. Terus. Sampai terakhir. Nah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah min syarrin naffatsat, dari kejelekan perempuan-perempuan yang meniup dalam buhul-buhulnya. Perempuan-perempuan tukang sihir. Kenapa kok disebutkan dalam bentuk mu'annas ataupun perempuan? Karena di zaman itu, atau memang kebanyakan wallahu alam kalau sekarang, yang paling banyak tukang sihir laki-laki atau perempuan? Nah, itu secara umum demikian. Makanya ada istilah nenek. Iya, nenek sihir. Itu karena sekali lagi tadi,
Allah mengatakan wa min syarrin nafatsati fil uqad. Meskipun ini juga mencakup laki-laki, berlindung kepada Allah dari kejelekan tukang-tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir. Dan ini sebagai dalil sihir itu ada hakikatnya dan bisa mencelakakan, namun dengan seizin dari Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, dan mereka tidak bisa memudaratkan siapapun kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslimah ketika mendengar ayat seperti ini, cukup dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dia takut yang luar biasa terhadap sihir atau tukang sihir, ya, karena banyak di antara manusia kalau sudah mendengar tukang sihir atau dukun dan sebagainya, kayaknya mereka ini Rabbul Alamin, ya, tidak berani sama sekali untuk menatap wajahnya dan seterusnya. Padahal mereka adalah manusia yang paling hina di atas muka bumi ini. Maka seorang muslim ya harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita zikir ataupun wirid setiap hari, di antaranya untuk berlindung kepada Allah dari gangguan jin ataupun tadi kejahatan tukang-tukang sihir, ya. Mulai zikir pagi dan petang, di antaranya membaca surat Al-Falaq tadi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan juga apa? An-Nas. Demikian pula doa mau atau zikir mau tidur, membaca 3 surat tersebut. Ini sebagai wiqayah, sebagai apa? Penangkal dari gangguan as-sihir, ya. Demikian pula ayat kursi pagi dan petang hari. Sudah pernah kita sampaikan juga keutamaannya, di antaranya Rasul mengatakan man qalaha hina yusbi ujira minal jin hatta yumsiya. Barang siapa yang membaca ayat kursi sekali saja ketika pagi hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan jin sampai ya sore harinya, petang harinya. Wa man qalaha hina yumsi ujira minal jin hatta yusbiha. Dan barang siapa yang membacanya sekali saja, maka dilindungi dari gangguan jin sampai pagi harinya. 24 jam dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat kursi. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, sihir adalah kumpulan dari perbuatan setan, jin, dan manusia. Sudah pernah kita sampaikan kalau tidak salah di sini juga, bahwasanya sihir perdukunan ini adalah MOU kerjasama antara jin dan dukun atau tukang sihir. Jin gak akan menolong membantu dukun tukang sihir kecuali tukang sihir dukun itu mempersembahkan ibadah mereka kepada jin tersebut. Kecuali dukun tukang sihir menjadi budak dari jin tersebut. Jin akan membantu, ada hubungan timbal balik tersebut. Ini suatu yang wajib diyakini. Makanya ketika kita berlindung kepada Allah dengan membaca zikir-zikir tersebut, itu akan dilindungi oleh Allah dari gangguan jin yang itu bagian daripada as-sihr. Demikian pula zikir pagi dan petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ya, dari apa? Kejahatan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya gangguan al-jin wal ins, gangguan tukang-tukang sihir. Demikian pula ketika kita masuk rumah yang mungkin ya kata orang angker, atau mungkin kita keluar kota, masuk tempat ya penginapan, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak usah apa? Ketakutan.
Demikian pula membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiu. Ini sekali lagi adalah benteng yang kokoh bagi seorang muslim muslimah dalam menghadapi tukang-tukang sihir ataupun gangguan dari al-jin. Jin sama dengan kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak perlu apa? Takut yang berlebihan. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW memberikan kepada kita banyak benteng untuk menghadapi sihir dan tukang sihir, yaitu diantaranya apa tadi? Berlindung kepada Allah dari gangguan asyaitan. Nah, ini yang pertama, at-ta'awud billah min syarri sihir. Yang kedua, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang tabi'in yang bernama Talaq bin Habib rahimallahu taala. Ketika ada sebagian orang bertanya kepada beliau, kami wahai Talaq bin Habib sekarang menghadapi fitnah. Fa kaifa nattaqiha? Bagaimana kita bisa menghadapi fitnah tersebut? Fitnah secara umum artinya ujian. Maka kata beliau, ittaquha bittaqwa. Hadapi fitnah tersebut dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, ajmilana taqwa. Definisikan, jelaskan kepada kami apa arti takwa itu. Kemudian beliau mengatakan, at-taqwa anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, perintah Allah di atas cahaya dari Allah. Kata para ulama artinya di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Serta engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ini kata para ulama merupakan definisi takwa yang paling indah dan yang paling komplit. Ya, kalau rata-rata kan kalau kita mendengar khotib Jumat mendefinisikan takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Namun kalau di sini definisinya lebih komplit. Di situ ada dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian di atas cahaya dari Allah harus ittiba. Takwa itu harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak asal-asalan bertakwa. Kemudian ada dua rukun ibadah di situ. Yaitu apa? Ada yang tahu dua rukun ibadah di situ? Nah, tomongan tuh. Apa yang dimaksud dengan dua rukun ibadah? Kalau tadi kan dua syarat diterimanya amal ibadah, ikhlas, ittiba. Dua rukun ibadah apa? Nah, yang suka ngaji nih mana? Al-khawf war raja. Nah, ya, ana husnudon saja, antum pura-pura nggak tahu. Iya. At-taqwa di antara isinya tadi kata Talaq bin Habib ada dua rukun ibadah, yaitu ar-raja wal khauf, mengharapkan pahala dari Allah, takut azab Allah. Ini sekali lagi definisi takwa yang komplit. Dan ini di antara senjata seorang muslim muslimah menghadapi sihir atau tukang sihir ataupun menangkal sihir dan tukang sihir. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan takwa dalam surat At-Tolaq ya, ayat 2 sampai 3, insyaallah banyak yang sudah hafal ayatnya. Wa may yattaqillah, lanjutkan. Ya jallahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala problematika kehidupannya. Demikian pula dalam ayat yang keempat, wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya.
Demikian pula di antara keutamaan takwa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 120, intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, maka tidak akan mungkin makar-makar musuh-musuh kalian bisa memadaratkan, mencelakakan kalian. Ini sekali lagi benteng dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi sihir dan tukang sihir, bertakwa kepada Allah. Dan tentunya nggak mungkin kita bisa bertakwa, mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kecuali terlebih dahulu dengan thalabul ilmi, belajar apa itu perintah Allah, apa itu larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita baru mengamalkannya dengan ikhlas dan al-ittiba. Ini sekali lagi merupakan salah satu penangkal sihir dan kejahatan tukang sihir dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, ihfadillaha, lanjutkan, ihfadillaha. Kok nggak connect ini? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapanmu. Kata para ulama, jagalah Allah artinya jagalah agama Allah. Dengan kita mempelajarinya, mengamalkannya, tadi dengan ikhlas dan ittiba. Ini maknanya sama dengan takwa Allah. Dengan meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Ini makna daripada ihfadillah, jagalah Allah. Maka balasannya Allah pasti menjagamu dari segala kejelekan. Di antaranya dari kejelekan as-sihir ataupun tukang sihir. Ini janji Allah dan Rasulullah SAW, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapanmu. Maka seorang muslim yang punya keyakinan seperti ini, sekali lagi tidak takut sama sekali dengan sihir ataupun tukang sihir. Yang penting dia tadi bertakwa kepada Allah, kemudian juga tadi mengamalkan zikir-zikir sebagai benteng atau perisai dari kejahatan ataupun kejelekan sihir dan tukang as-sihir. Intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'ah. Jika kalian bersabar, bertakwa, tidak akan mungkin makar-makar musuh-musuh kalian mencelakakan kalian. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, as-sabr. Sabar. Ini dalilnya sama dengan tadi surat Ali Imran ayat 120 yang di situ ada kata-kata intasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan kalian apa? Bertakwa. Sabar salah satu senjata menghadapi musuh. Musuh apa saja, dari jin maupun manusia. Dan Rasul bersabda, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan bersama apa? Kesabaran. Ini sekali lagi petunjuk dari Allah dan Rasul SAW. Bersabar, tidak melakukan hal-hal atau mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah kita sampaikan tadi, sihir merupakan salah satu bentuk ujian Allah di atas muka bumi ini. Apalagi bagi seorang mukmin atau mukminah, ujiannya ini berat, ujiannya banyak. Dan pasti akan diuji cepat atau lambat. Allah berfirman dalam awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun.
Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ini salah satu tujuan Allah menguji manusia untuk mengetahui siapa yang betul-betul imannya jujur dan yang dusta. Contoh dalam masalah ini, kalau orang itu tidak tahu ilmu, orang itu tidak paham agama, ketika menghadapi sihir, dia malah datang ke tukang sihir, malah dibujui, ya, dikeruk uangnya, paham? Kemudian juga plus kena akibat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia takut kepada sihir dan tukang sihir tersebut, semakin dia menjadi budaknya dukun dan tukang sihir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah mengkufuri Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau orang itu nggak paham agama, tidak paham Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ketika dia takut dengan sihir atau tukang sihir, datang ke dukun minta apa? Diberikan jimat. Ya, anaknya dikalungi apa? Biar nggak sawanan istilahnya ya. Nah, kan sering kita lihat anak-anak kecil pakai kalung yang kotak itu. Padahal ini adalah jimat yang dikatakan oleh Rasul SAW, "Innar ruqa wa tamaima wati wala syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat ala dukun ini adalah kesyirikan kepada Allah. Ini kata Rasul, "Innar ruqa wa tamaima wati wala." Demikian pula pelet atau sihir adalah apa? Syirkun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian. Kalau orang itu dusta imannya kepada Allah, datanya kepada dukun, kepada tukang sihir untuk berlindung daripada kejahatan mereka, padahal ditipu oleh mereka. Adapun orang yang betul-betul jujur imannya, dia hanya bergantung kepada Allah. Dia hanya mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kiat menangkal sihir tersebut, yaitu dengan mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia dengan apa? As-sabar, bersabar, tidak datang ke dukun, tidak berkata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi, innan nasra ma'as sabri. Dan sekali lagi, sihir ujian bagi manusia dan orang mukmin. Kata Rasul SAW, ajaban li amrin mu'min, inna amrahu kullah khair. Istimewa keadaan perkara orang yang beriman. Inna amra kullah khair. Semua perkaranya keadaannya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak didapati kecuali bagi orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khair lahu. Jika dia diberi kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khair lahu. Jika dia ditimpa kejelekan, kesengsaraan, musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Ini adalah kalau bisa dikatakan dua sayap orang beriman. Dalam kehidupannya harus dia punya dua sayap tersebut. Asyukru was sabar. Rasa bersyukur dan rasa bersabar. Mendapatkan nikmat apapun nikmat itu, dia bersyukur kepada Allah. Dia yakini semua ini dari Allah. Dan kewajibannya memuji Allah. Kewajibannya menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Dia yakin ini sudah takdir Allah. Dan dia yakini semua kejadian musibah ini pasti ada hikmahnya. Dan kalau dia bersabar, pahalanya luar biasa. Apalagi kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah menurunkan lebih dari 90 ayat tentang
kesabaran. Ada yang hafal enggak 90 ayat tersebut? Atau mau kita sebut sekarang? Panjang ini. Nah, intinya banyak keutamaan as-sabar. Di antaranya tadi, menghadapi musuh dengan sabar. Bahkan kata para ulama, Rasulullah SAW ketika di kota Mekah, beliau tidak sanggup menghadapi penindasan orang-orang musyrikin Quraisy, beliau sabar. Nggak ada jihad dengan pedang. Ya, inilah bedanya jihadnya Rasul dengan jihadnya kelompok teroris. Ya, kalau kelompok teroris yang penting apa? Bom sudah. Ya. Padahal dalam jihad harus ada apa? Kemampuan. Musuh punya nuklir, ini kok masih punya bom panci. Ya, nggak nyucuk. Istilahnya apa? Nggak sebanding. Sabar. Rasul SAW dulu demikian. Para sahabat sudah siap berperang waktu itu di kota Mekah. Meminta agar Rasul apa? Mengizinkan mereka berjihad. Tapi Rasul apa? Memerintahkan mereka tetap bersabar. Ini yang sekali lagi, dalam segala keadaan, musibah harus ada as-sabar. Pahalanya tadi, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka pahalanya kata Allah, merekalah orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang definisi tawakal, beliau berkata, at-tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabi al-masalih kulliha wa daf'il madar fil umuri dunya wal akhirah. Namanya tawakal adalah kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan untuk terhindar dari kemadaratan dalam semua urusan dunia maupun akhirat. Anak ulang lagi definisi tawakal kepada Allah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu kejujuran hati dalam bersandar, bergantung kepada Allah untuk meraih kebaikan, kemaslahatan, ataupun tercegah dari kemadaratan dalam segala urusan fid dunya wal akhirah. Ini adalah salah satu bentuk iman kepada Allah. Bahkan Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian orang beriman. Orang itu bukan dikatakan beriman sampai dia betul-betul apa? Hatinya bergantung kepada Allah. Makanya kalau dibahas dalam segi bahasa Arab, kata para ulama, wa 'alallah, didahulukan kata-kata wa 'alallah. Artinya hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Ini syarat orang itu menjadi mukmin, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Dalam sekali lagi urusan dunia maupun akhirat. Gantungkan hati kepada Allah karena Allahu As-Samad. Demikian pula Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Adapun yang mati dan yang akan mati dari manusia maupun jin ataupun para malaikat, para nabi, para wali, maka tidak boleh kita bergantung hati kita kepada mereka. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup yang tidak akan
pernah mati. Dan balasannya kata Allah dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Allah akan lindungi dia. Alaihissallahu bikafin abada. Bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Di antaranya apa? Melindungi mereka dari gangguan as-sihr dan tukang sihir. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Banyak kisah para anbiya khususnya bagaimana ketika mereka menghadapi musuh betul-betul mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan kita akan ketangkap. Namun apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Rabbku bersamaku. Dia akan apa? Memberikan petunjuk kepadaku. Maka apa yang terjadi? Ditenggelamkannya siapa? Fir'aun, dan diselamatkannya Musa bersama pengikutnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama sahabat beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, mau dibunuh Rasul SAW. Ketika beliau dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Tsaur, kemudian orang musyrikin hampir mendapati mereka berdua. Abu Bakar As-Siddiq khawatir mereka akan ketangkap. Namun apa kata Rasul? Ya, Sayyidu waladi Adam, orang yang paling bertauhid, bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir wahai Abu Bakar As-Siddiq. Ya, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini rasa tawakal kepada Allah. Apalagi dalam menghadapi musuh-musuh tersebut, baik dari kalangan jin maupun manusia. Tawakal, serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang mengatur semuanya ini, karena Allah yang mentakdirkan semuanya ini. Sebagaimana kata Allah tadi, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Mereka tukang-tukang sihir tidak akan mungkin bisa mencelakakan seorang pun kecuali dengan seizin dari Allah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Jika aku berkehendak namun engkau tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Kata para ulama, masya Allah kana wa ma lam yasya lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini keyakinan seorang muslim ketika tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam lanjutan hadis Abdullah bin Abbas tadi, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon-mohonlah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kemudian kata Ar-Rasul SAW, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul memberikan kemaslahatan kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan kemaslahatan kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka bersengkongkol mencelakakan, memadaratkan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Maka kalau semuanya dengan takdir Allah, hati seorang muslim muslimah cukup dia bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang penting dia sudah berusaha yang baik, berdoa kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terjadilah apa yang akan terjadi, dan dia yakin
Kalau yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah berikan kecukupan, perlindungan, dan seterusnya. Sebagaimana dalam keutamaan zikir keluar dari rumah. Masih ingat enggak apa keutamaannya? Insya Allah sudah pernah kita sampaikan di kajian di sini, nggak salah. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Idza kharaja ar-rajul min manzilihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, yuqalu hinaidin hudita wa kufita wa wuqita." Kata Rasul dalam Sunan Tirmidzi, apabila seseorang keluar dari rumahnya dan dia mengucapkan zikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan kata para ulama, ini bukan sekedar ucapan di bibir saja. Ketika dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal kepada Allah, betul-betul hatinya bergantung kepada Allah. Kemudian kata Rasul, jika dia mengucapkan zikir tersebut, maka dikatakan kepadanya, engkau mendapatkan petunjuk. Ini keutamaannya. Wa wukita, engkau mendapatkan perlindungan. Ini intinya. Hudita, wa kufita, wa wukita. Engkau mendapatkan petunjuk, engkau mendapatkan kecukupan, engkau mendapatkan perlindungan. Bahkan kata Rasul juga dalam sambungan hadis tadi, wa yatanah anu syaitan, dan setan akan lari dari orang yang mengucapkan zikir keluar rumah tersebut. Wa yaqulu syaitan akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Setan-setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan mengganggu orang tersebut sedangkan dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi kalau kita tidak mengamalkan zikir ini, padahal keutamaannya luar biasa, terutama dalam menangkal sihir. Nah, taib yang keberapa sekarang? Baru 5 ya? Hah? Yang kelima. Nah, faraghul qalbi minal insyighal biman asabahu. Tidak menyibukkan diri dengan siapa pelaku sihir. Terkadang orang itu terkena penyakit, ya, bukan sihir, kena penyakit jiwa karena ketakutan yang berlebihan. Ya, misalnya ada ancaman, saya akan menyihirmu. Padahal cuma sekedar gertak sambal. Padahal cuma sekedar omong kosong. Tapi karena orang itu ketakutan, ya, yang berlebihan, dia pikirkan terus ucapan tersebut. Bukan kena sihir, sebetulnya kena stres, kena penyakit jiwa. Betul enggak? Banyak kejadian seperti itu. Dia ketakutan yang berlebihan, ya, dan ini bukan hanya masalah sihir, masalah apa saja. Ketakutan dengan ekonomi dan seterusnya. Karena terus dipikirkan, jadi kena penyakit jiwa, bukan kena sihir. Makanya di antara kiat untuk menangkalnya, itu jangan terlalu dipikirkan. Cukup tadi, amalkan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW. Dan ya, sekali lagi, hati kosongkan dari orang-orang tersebut. Kalau dipikirin terus, ya stres. Dan itu salah satu jalan juga bagi setan jin untuk masuk ke dalam hati ataupun diri orang tersebut, mencelakakannya dengan sihir. Ya, maka sekali lagi, banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kata Allah tadi, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Baik, kita agak cepatkan sedikit karena masih separuh perjalanan ya. Baik, yang keenam, al-iqbal 'ala Allah. Mengikhlaskan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dipenuhi dengan tauhid kepada Allah, dipenuhi dengan
taat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi mengikhlaskan semuanya kepada Allah. Salat kita, puasa, zakat, haji, umrah, thalabul ilmi, apapun aktivitas kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah dalam keadaan lurus, bertauhid, meninggalkan syirik. Dan keutamaan orang yang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan dalam surat Shad ayat 82 sampai 83, ini tentang ucapan iblis, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini pernyataan dari iblis bahwasanya dia tidak akan mungkin bisa mengganggu orang-orang yang apa? Ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu sebagai apa? Bahan untuk memotivasi diri kita terus mengoreksi niat kita. Untuk apa kita bersedekah? Untuk apa kita belajar ilmu agama? Untuk apa kita datang ke masjid? Untuk apa kita salat dan seterusnya? Karena sekali lagi, setan tidak akan mungkin bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Itu sekali lagi pernyataan dari iblis sedengkoknya asyaitan. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita pentingnya al-ikhlas dan al-ikhlas. Dan sekali lagi manusia hanya bisa berusaha. Di antaranya usaha untuk mengoreksi dirinya. Karena sebagaimana kata seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, ma'alastu syai'an asadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat untuk aku obati daripada masalah niat dalam hati. Makanya dinamakan hati itu dalam bahasa Arab al-qalb litaqallubihi. Hati dikatakan al-qalb litaqallubi karena sering berubah-ubah, kadang ikhlas, kadang setengah ikhlas, kadang seperempat ikhlasnya, dan seterusnya. Maka perlu murajaah terus, ingatkan terus untuk diingat. Makanya para ulama dalam kitab-kitab hadis khususnya ketika menulis kitab-kitab hadis dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa demikian? Untuk mengingatkan pentingnya al-ikhlas. Niat sekali lagi harus betul-betul dikoreksi. Karena keutamanya luar biasa, diantaranya menangkal as-sihr. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari gangguan perempuan yang sudah masyhur kisahnya. Apa? Di antara sebabnya karena keikhlasan beliau. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 24, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fasha innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari kekejian karena dia adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Semoga Allah menjadikan semua aktivitas kita ikhlas karenanya. Taib yang berikutnya, yang ketujuh, at-taubatu ilallah, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sihir, sebagaimana kita sampaikan tadi, itu adalah ujian, cobaan, musibah. Dan kata Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala balaun illa bidzambin. Tidaklah musibah bala turun kecuali karena sebab dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah. Dan tidak diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi yang harus yakin oleh seorang muslim muslimah, bahwasanya musibah ma asabakum min musibatin fa imma kasabat aydikum wa yafu an katsir. Kata Allah dalam surat Asy-Syura,
tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak mengampuni. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Libya, di Maroko yang terkena musibah banjir badai, semoga Allah merahmati yang meninggal dunia dari kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka semuanya dan kepada kita semuanya. Nah, kata para ulama bahwasanya sihir itu bisa ditangkal dengan seorang hamba bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan tobat yang nasuha kalau berkaitan dengan hamba dengan Allah, itu kalau dia mau tobat harus meninggalkan dosanya, menyesalinya, dan tidak mengulanginya kembali. Dan kalau dosa berkaitan dengan hamba yang lain, harus dia mengembalikan haknya. Kalau dia mengambil hartanya, dia kembalikan. Kalau dia sampai merusak kehormatannya, dia bersihkan lagi, dan seterusnya. Taib. Yang ke-8, as-sadaqatu wal ihsan ilal khalqi. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Di antaranya dengan bersedekah. Ya. Di antaranya dengan apa? As-sadaqah. Kata para ulama, orang yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya kalau hamba itu menolong saudaranya. Maka dengan kita menolong saudara-saudara kita, ya, entah yang tadi terkena musibah atau yang lainnya, maka janji dari Allah dan Rasulnya, Allah pasti akan menolongnya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Apalagi tadi masalah sedekah, kata Rasul, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai petunjuk tentang keimanannya. Nah, yang keberapa? Yang ke-9, al-ihsan ilal baghi wal mu'dhi. Kalau memang orang yang berbuat jahat, berbuat jelek kepada kita, bisa kita berbuat baik kepadanya dan dia layak diperbaiki keadaannya, maka idfa billati hiya ahsan. Kata Allah, berbaiklah kepada yang berbuat jelek kepadamu. Ini kalau memang kata Pak ulama layak orang itu dibaiki, dan kalau kita baiki dia bisa baik, maka idfa billati hiya ahsan, maafkan yang memang layak dimaafkan. Ini meskipun sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya memaafkan ini sekali lagi dengan syarat wa aslaha, bisa memperbaiki orang tersebut. Namun kalau kita maafkan semakin menjadi-jadi kelakuan jahatnya, maka harus disikapi dengan yang lebih tegas lagi. Yang terakhir, tajridut tauhid. Memurnikan tauhid, mengokohkan tauhid. Tauhid adalah benteng dari segala kejahatan as-sihr. Bahkan kata Allah dalam surat An-Nahl, kalau antum baca surat An-Nahl ayat 98 sampai 100, Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau mau membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan, kata Allah, tidak mungkin bisa mengganggu orang-orang yang bertauhid, yang beriman, dan yang bertawakal kepada Allah. Ini jaminan dari Allah. Yang beriman, bertauhid, yang bertawakal kepada Allah tidak mungkin bisa diganggu oleh asyaitan. Kemudian kata Allah, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan hanya bisa mengganggu, menguasai orang-orang yang berloyalitas kepadanya dan yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan tauhid seorang hamba akan selamat dari sihir atau kejahatan
tukang sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kejahatan tukang sihir ataupun orang-orang yang hasad apabila hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wallahu taala a'lam. Nah, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Kalau tidak ada kita tutup. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama tadi dianjurkan kepada yang terkena sihir untuk mengamalkan hal-hal tadi. Ya. Karena mengobati pasien, itu pasiennya juga yang harus apa? Bukan dokternya yang harus apa? Berbuat banyak. Yang pasien ini yang harus berbuat banyak, di antaranya tadi. Ya, mengamalkan takwa Allah, tawakal kepada nasihati terus. Dikokohkan tauhid, diajarkan tauhid, disuruh dia membaca zikir-zikir pagi dan petang dan sebagainya. Ya, ini sekali lagi yang wajib disampaikan kepada yang terkena sihir tersebut. Dan mungkin bagi yang lain keluarganya, misalnya membacakan surat Al-Baqarah setiap hari di rumahnya. Karena Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baitil la yuqra fi surat Al-Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalam surat apa? Al-Baqarah. Kemudian kalau bisa meruqyahnya dengan apa yang dia bisa dari bacaan Al-Qur'an. Ya, di antaranya tadi Al-Muawwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas dibacakan terus. Diharapkan Allah menyembuhkan orang yang terkena sihir tersebut, tetap hati bergantung kepada Allah. Ini adalah ruqyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ruqyah itu dibolehkan secara ijma ulama dengan 3 syarat. Yang pertama, dengan nama Allah, dengan ayat-ayat Allah, kemudian dengan ucapan yang bisa dipahami. Misalnya kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah saudaraku ini yang kena sihir. Ya. Dan seterusnya dengan ucapan-ucapan yang jelas, bukan komat kamit ala dukun. Ya. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, ruqyah yang syariah itu syaratnya harus diyakini Allah yang menyembuhkan. Sebagaimana penyakit umumnya, ya, ini sekedar usaha hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ada yang lain? Nah, tanda-tanda apakah bisa jadi kayak definisinya orang terkena sihir atau memang dia linglung karena mungkin jiwanya yang terganggu. Nah, secara umum ya, kalau kena sihir, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, kalau mendengarkan azan, itu biasanya ada gejala-gejala apa? Teriak dan sebagainya, atau jinnya itu apa? Kepanasan, istilahnya demikian. Maka itu salah satu apa? Indikasi terkena sihir. Adapun yang penyakit jiwa, antum bacakan mungkin malah tidur dia, malah nyenyak tidurnya dia. Ini sekali lagi, harus dicoba terlebih dahulu. Tidak bisa langsung dikatakan sihir ini kena. Apalagi penyakit kejiwaan juga, alhamdulillah ada. Dokter apa namanya itu? Psikiater ya. Nah, mereka lebih tahu juga. Wallahu taala. Ada yang lain? Nah. Dengan apa? Binatang. Bagaimana cara? Memasukkan penyakit kepada binatang. Mentransfer. Mentransfer. Yang pertama, apa salahnya binatang kok ditransfer? Apalagi Rasul mengatakan perempuan itu diazab di neraka gara-gara dia menyiksa seekor kucing. Ekor kucing dia kurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Ancamannya diazab di neraka. Loh, ini sengaja transfer apa? Penyakit. Itu apa? Sekali lagi sangat jauh dari ajaran al-Islam. Itu pengobatan yang tidak benar sama sekali. Apalagi sampai mungkin menggunakan bantuan jin. Gimana transfernya itu? Secara umum ya itu pakai ilmu-ilmu apa?
hitam itu ilmu apa? Al-jin. Kalau itu hakikatnya ini sama dengan apa? Sihir. Makanya juga ada pembahasan dari ulama mengobati sihir dengan sihir. Ini juga haram. Man ata kahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzil ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan, lo yang penting berhasil, lo kan yang ini kan berhasil. Keberhasilan tidak menunjukkan akan apa? Kebenaran. Berapa banyak maling berhasil, betul enggak? Berapa banyak koruptor juga pengedar narkoba juga banyak yang ketangkap ada, cuma yang berhasil juga apa? Banyak. Keberhasilan ya dalam hal seperti ini bukan sebagai dalil akan apa? Kebenaran. Kebenaran mir rabbik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Cukup atau ada yang lain? Silakan. Misalnya perlindungan itu, misalnya anak kecil dikasih penangkap sihir itu dari kiai itu gimana? Meskipun dari wali murid. Baik. Nama tidak bisa merubah hakikat. Namanya ustadz, kiai, pak haji, namun kelakuannya kayak dukun ya dukun. Ya. Tetap pelakuannya syirik kalau dia pakai jimat-jimat tersebut. Kata Rasul sekali lagi, innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, jimat-jimat dan juga ilmu pelet tadi adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi jangan lihat nama propaganda karena sekarang kan banyak minuman keras dinamakan minuman apa? Minuman segar ataupun ada riba yang syariat gitu kan. Nanti ada lagi zina syariat ya, syirik syariat dan seterusnya. Ini nama tidak bisa merubah apa? Hakikatnya. Dan sedikit tambahan lagi, apalagi untuk anak kecil. Rasul mengajarkan kepada kita ya, di antaranya membacakan kepada anak-anak itu perlindungan kepada Allah. Anak kan nggak bisa mengucapkan sendiri ya. Maka sang bapak ataupun yang walinya membacakan kepadanya, di antaranya uiduka bi kalimatillahi tamma dan seterusnya. Ini adalah apa? Sekali lagi untuk membentengi anak dari gangguan sihir ataupun dari gangguan al-jin. Gak usah datang kepada apa? Dukun minta jimat, sudah syirik bayar lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ada yang lain? Nah, apakah zikir pagi petang itu bisa kita lakukan sambil beraktivitas seperti kerja atau menyetir? Nah, boleh. Sebagaimana kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu mereka-mereka yang selalu berzikir dikala berdiri ataupun dikala apa? Duduk. Ya, memang secara asalnya kalau bisa ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau Rasul SAW ketika zikir pagi, beliau selesai sholat subuh itu berdiam diri sampai terbit apa? Matahari. Itu diantaranya untuk apa? Berzikir. Namun ini sekali lagi kalau tidak bisa ya sesuai dengan apa? Kemampuan. Karena sekali lagi manusia beda-beda apa? Kesibukannya. Maka kata Allah orang-orang yang berzikir dengan berdiri ataupun dengan duduk, tidak ada masalah insyaallah taala. Cukup? Oh masih ada lagi? Nah silakan Pak. Kalau misalkan seorang anak kecil menderita sakit, kita nggak tahu pasti apakah itu karena sihir atau karena medis ya. Secara medis memang kita tahu bahwa ada satu penyakit itu, tapi penyakit itu nggak umum. Apakah bisa diobati atau diruqyah dengan perbuatan? Nah, Hasan. Barakallahu fikum. Yang wajib kita yakini Al-Quran sebagaimana kata Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan di dalam Al-Quran itu sebagai penawar. Kata para ulama, Al-Quran sebagai obat bagi semua penyakit. Penyakit zahir maupun batin. Penyakit yang medis atau non medis bisa diobati dengan ruqyah Al-Quran. Contoh dulu sahabat Rasul pernah meruqyah
seorang tokoh kampung yang terkena ya sengatan binatang, entah itu kalajengking atau ular. Diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Artinya apa? Ini pengobatan dengan ruqyah Al-Quran. Kalau orang itu terkena penyakit medis, bisa dan sangat dibolehkan. Ya, sekali lagi, dan sudah sering kita sampaikan dalam kajian-kajian kita, Al-Quran bukan hanya ruqyah untuk yang kena kesurupan saja, untuk semua penyakit. Ya, namun sebagaimana obat, ini butuh apa? Sugesti. Orang yang meruqyah dengan Al-Quran, dia nggak ada apa keimanan dengan Al-Quran, ya nggak apa, nggak connect istilahnya. Ya, sekali lagi, harus ada apa? Sugesti dari hati, bahwasanya Al-Quran ini syifa dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha menyembuhkan. Paham Pak ya? Gimana? Cukup atau masih ada lagi? Nah, pas jam 6 ini. Taib, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.